Kita akan membahas 3 bab. Mmm, yang pertama itu kita akan membahas tentang pewarnaan dan sel, karena seharusnya ini dijelasin sewaktu pendahuluan, akan tapi di pendahuluan itu kita cuma tutorial mikroskop, jadinya ini kita bahas sekarang. Oke, jadi yang pertama itu adalah, pembuatan slide histologi. Jadi pembuatan slide histologi itu sebenarnya ada berbagai cara dan macamnya, akan tapi yang kita bahas itu yang parafin aja, karena di FKH itu memang seringnya pakai parafin. Langkah-langkahnya itu harusnya ini udah dijelasin sih sewaktu kalian kuliah pagi di TM pertama, jadi tapi aku review aja. Jadi pertama itu ada collection dan fiksasi bahan. Collection itu meliputi dari pengambilan jaringan atau organ dari hewan hidup ataupun yang udah mati, selambat-lambatnya itu 4 jam karena, kenapa kok 4 jam, itu kan di hewan yang udah mati itu biasanya ada enzim autolisis yang mulai bekerja ketika mereka udah mati. Jadi, maksimalnya 4 jam. Terus fiksasi, fiksasi ini gunanya adalah untuk membuat si jaringan yang diambil atau organ yang diambil itu menjadi keras, sehingga lebih tahan juga. Terus gunanya juga bisa untuk membunuh bakteri-bakteri gitu. Biasanya pakai larutan, formalin, terus asam osmik, atau enggak pakai etil alkohol. Terus yang tahap selanjutnya itu ada dehidrasi sama clearing. Dehidrasi ini, gunanya adalah untuk mengeluarkan cairan atau air yang ada dalam jaringan itu dengan diganti alkohol. Alkohol yang mulai dari 70% hingga absolut, itu. Terus untuk clearing, ini penjernihan, ini biasanya, larutan yang dibuat agar si jaringan itu transparan. Biasanya pakai toluol atau enggak silol, gitu. Terus tahapan selanjutnya itu ada parafin embedding atau pengeblokan. Itu, memasukkan si jaringan yang tadi udah di-clearing itu ke dalam oven sama cairan parafinnya. Nanti kalau misalkan parafinnya udah mencair, itu dimasukkan ke dalam cetakan gitu, terus dibiarin mengeras. Kan nanti si parafin yang cair itu ngisi si, sela-sela atau, bagian-bagian yang ada dalam jaringan itu. Kalau udah mengeras, itu baru diseksionin atau dipotong. Waktu dipotong itu, pakai alat yang namanya mikrotom. Hasil potongannya itu yang disebut dengan ribbon. Setelah dipotong, baru nanti si jaringannya itu dimasukkan ke water bath, dipanaskan gitu supaya si parafinnya meleleh. Setelah setelah masuk ke sesi sectioning atau pemotongan, itu masuk ke pewarnaan. Tapi sebelum di pewarnaan itu ada tahapan lagi, yaitu redehidrasi, di mana kan tadi aku udah mention kan kalau semisalkan jaringan awalnya ini dia penuh dengan alkohol karena kan diganti cairannya. Nah, sebelum masuk staining ini, Kak, sorry, suara kakak putus. oh iya kah? Halo? Kak, sorry, suara kakak. Yang lain suaraku aman kah? Aman Kak, dia yang nge-lag Kak. Aman, Pak. Aman. Oke. Mungkin Hanifa bisa ganti device kah atau ganti jaringan dulu. Kalau misalkan nge-lag, baru rejoin lagi. Oke, aku lanjut. Tadi yang fase staining,
atau pewarnaan itu sebelum masuk ke pewarnaan ini, nanti setelah pencairan parafin itu, si jaringan ini masuk ke fase redehidrasi, di mana alkohol yang ada di dalamnya ini diturunkan lagi kadarnya, yang awalnya absolut terus turun jadi 70% hingga airnya bisa masuk. Karena apa? Karena di staining ini cat yang digunakan ini itu larut dalam air sehingga fase redehidrasi ini gunanya adalah agar warnanya ini bisa masuk ke dalam jaringan. Gitu. Setelah diwarnai, dikeringkan, langsung masuk ke fase mounting, yaitu ditutup sama cover glass, di mana sebelumnya itu sudah ditetesin sama Canada Balsam. Gitu. Baru masuk ke digitalisasi dan siap digunakan. Mungkin itu untuk pembuatan histologi, aku mungkin sedikit review aja tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pewarnaan. Jadi pewarnaan histologi itu sebenarnya ada banyak, tapi secara khusus di FKH itu memang kita hanya pakai 7 ini aja. Yang pertama itu ada hematoxylin eosin, ada malloryazan, ada Verhoeven Giessen, ada periodic acid shift, sama ada silver impregnation osmic acid sama uride. Yang pertama yaitu ada hematoxylin eosin. Jadi hematoxylin eosin ini merupakan pewarnaan rutin atau pewarnaan umum yang banyak digunakan di berbagai jaringan atau organ. Karena apa? Karena pewarnaan hematoxylin eosin ini dia itu tidak secara spesifik mewarna struktur atau bentukan tertentu gitu. Prinsipnya di mana untuk unsur basofilik itu dia pasti akan tercat menjadi biru karena adanya hematoxylin itu. Contohnya itu ada inti sel. Inti selnya itu jadi biru. Sementara untuk yang komponen yang sifatnya asam itu akan terwarna menjadi pink. Contohnya itu ada sitoplasma. Karena unsur eosin yang ada dalam hematoxylin eosin itu sendiri. Untuk bentuk pertanyaannya, pewarnaan apa hematoxylin eosin? Ini contohnya hematoxylin eosin. Ini untuk sel-selnya biru lebih gelap daripada si sitoplasmanya. Selanjutnya itu aku masuk ke malloryazan. Jadi malloryazan ini sudah masuk ke pewarnaan khusus, di mana pewarnaan ini biasa digunakan untuk mewarnai jaringan ikat kolagen. Nah, jaringan ikat kolagen ini nanti akan terwarna jadi biru, yang dimana intinya itu tercat merah atau jingga. Dan jaringan sekitarnya tetap pink atau merah, gitu. Ini bisa dilihat, contoh pewarnaan malloryazan itu kelihatan biru-biru. Nah, yang biru-biru ini adalah sabut kolagen. Jadi langsung bisa bedain mana sabut kolagennya. Untuk jenis pertanyaannya, pewarnaan apa malloryazan? Aku lanjut ke Verhoeven Giessen atau VVG. Ini merupakan pewarnaan khusus yang digunakan untuk jaringan ikat elastis, di mana jaringan ikat elastis ini bentukannya itu bergelombang yang akan tercat berwarna hitam. Akan tetapi untuk jaringan sekitarnya itu bisa jadi berwarna kuning, pink, atau tergantung jenis jaringannya. Kalau contoh di sini itu otot polos. Jadi yang ada di gambar, bentar, yang ada di gambar yang ini yang aku tunjuk di kursorku itu adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu tersusun atas sabut elastis dengan otot, khususnya otot polos. Jadi otot polosnya terwarna kuning, sedangkan sabut elastisnya terwarna hitam. Untuk yang bawah ini juga sama, ini adalah aorta. Jadi aorta itu tersusun atas banyak sekali sabut elastis. Jadi penuh di sini. Untuk jenis pertanyaannya, pewarnaan apa Verhoeven Giessen atau VVG. Nanti kalau misalkan oprak, menurut saya yang lengkap ya, Verhoeven Giessen. Lanjut ke periodic acid shift. Periodic acid shift ini juga pewarnaan khusus, di mana dia
biasa digunakan untuk mewarnai polisakarida, kayak glikogen, glikloprotein, ada mucin, dan lain-lain. Nah, periodic acid shift ini juga biasa digunakan untuk mewarnai sel goblet yang ada pada usus atau saluran pernapasan kayak trakea gitu. Kalau pakai periodic acid shift, sel goblet itu akan terwarna magenta. Nah, untuk usus ataupun saluran pernapasan itu sebenarnya juga bisa pakai pewarnaan HE, tapi nanti sel gobletnya itu dia akan kelihatan jernih gitu karena dia tidak menyerap warna. Ini yang warna magenta ini sel gobletnya bisa dilihat. Ini usus, ini juga usus. Untuk pertanyaannya, pewarnaan apa periodic acid shift? Selanjutnya yaitu ada silver impregnation atau impregnasi perak, di mana ini juga pewarnaan khusus yang digunakan untuk mewarnai sabut retikuler pada jaringan ikat limforetikuler. Jaringan ikat limforetikuler ini biasanya dia itu ada di organ-organ yang gunanya untuk imun kayak limfoid gitu-gitu. Nah, sabut retikuler itu akan tercat hitam kayak ranting-ranting ini, kayak jala, di mana sekitarnya itu akan tercat berwarna pink. Jadi si warna pink-pink ini itu adalah si sel retikulumnya. Sel dari si sabut retikuler. Itu. Ini juga sama yang di bawah, yang berwarna hitam atau kecoklatan ini adalah yang sabut retikulernya. Untuk bentuk pertanyaannya, pewarnaan apa impregnasi perak? Oh ya, aku lupa buat mention yang awal-awal, kayak mallory azan yang jaringan ikat kolagen ini banyaknya ada di bagian dermis. Kalian nanti kalau misalkan nemu kolagen yang banyak itu biasanya di bagian dermis, bawah kulit. Terus jaringan ikat elastis itu biasanya banyak di pembuluh darah, karena gunanya adalah agar si lumennya itu bisa elastis, meregang, gitu. Untuk periodic acid shift atau sel goblet ini biasanya banyak di usus sama trakea. Untuk sabut retikuler ini tadi udah aku jelasin di organ-organ yang fungsinya untuk sistem imun kayak limfoid, timus, gitu-gitu. Oke, aku lanjut ke osmic acid atau asam osmik. Asam osmik ini gunanya adalah untuk mewarnai jaringan lemak, khususnya yang biasanya itu terletak di sabut syaraf atau di bawah kulit. Karena lemak atau jaringan lemak ini secara fisiologis memang gunanya dia sebagai bantalan biasanya di daerah subkutan kulit gitu. Nah, jaringan lemak ini atau adiposa itu akan terwarna hitam pekat kalau misalkan pakai asam osmik. Sementara jika kita pakai pewarnaan hematoksilin eosin itu akan tampak kosong. Karena pewarnaan hematoksilin eosin ini kan kalau kalian ingat tadi itu ada fase apa namanya? Dehidrasi. Dehidrasi itu kan pakai alkohol. Jadi si lemaknya ini akan ikut larut sama alkoholnya sehingga kayak kosong-kosong gitu kalau misalkan pakai hematoksilin eosin. Jadi inti selnya itu tergeser ke tepi. Selanjutnya itu ada pewarnaan bright. Bright ini khusus untuk abusan darah, di mana biasanya kalau pakai pewarnaan ini itu sitoplasma dari sel darah merahnya ini akan tercat merah. Sedangkan untuk inti eritrositnya, kayak ini yang ada di unggas, ini mamalia, ini dia akan tercat warna biru. Leukosit juga, trombosit juga. Trombosit juga akan terwarna biru. Untuk bentuk pertanyaannya, pewarnaan apa? Pewarnaan bright. Nah, ini untuk review atau rangkuman dari penjelasanku tadi. Hematoksilin eosin itu digunakan untuk seluruh jaringan. Nanti hasilnya adalah intinya biru, keunguan, sedangkan sitoplasmanya merah.
Terus mallory azan tadi untuk sabut kolagen khususnya, sabut kolagen akan terwarna biru. Terus Verhoeven Giessen, sabut elastis, nanti akan terwarna hitam bergelombang. Lalu ada periodic acid shift, itu untuk polisakarida seperti pada sel goblet berwarna magenta. Terus ada impregnasi perak, gunanya untuk mewarnai sabut retikuler, yang nantinya akan terwarna hitam, kayak ranting-ranting gitu. Terus ada asam osmik, yang khusus untuk mewarnai lemak, seperti mielin, yang dimana lemaknya itu akan terwarna hitam. Terus ada Wright untuk hapusan darah, sitoplasmanya akan terwarna merah dan intinya biru. Oh, mungkin sebelum aku lanjut, apakah ada pertanyaan terkait tentang pewarnaan dari kalian? Apakah udah jelas? Oke, mungkin kalau misalkan belum ada pertanyaan, aku lanjut aja dulu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis inti atau tipe inti. Jadi jenis inti itu ada dua, ada open phase type sama dense chromatin type. Open phase type itu di mana komponen selnya itu seperti membran intinya, terus kromatin, nukleolus, terus butir kromatin sama cairan intinya itu masih jelas, jadi masih bisa diamati satu-satu gitu. Sedangkan untuk dense chromatin type, dia itu komponen selnya sama, ada butir kromatin, anak inti, tapi dia tuh menggerombol. Jadi kayak nggak kelihatan. Kelihatannya tuh memadat dan lebih gelap dan sulit untuk dikenali satu persatu. Contohnya itu kayak ini agak buram ya sebenarnya. Tapi masih jelas kalau kalian bisa amati itu masih kelihatan dalamnya gitu. Masih tahu mana nukleolusnya, mana kromatinnya. Meskipun agak blur tapi kan kayak bukan yang gelap, pure gelap memadat gitu. Kayak ini udah masuk dense kromatin karena dia udah gelap sempurna. Ini juga gelap, ini gelap. Nah, ini kan beda. Ini dia masih kelihatan membrannya, masih kelihatan anak intinya, terus masih kelihatan granul-granulnya. Meskipun ini juga yang kecil-kecil ini juga masih kelihatan. Terus ini yang bawahnya ini. Terus ini juga kelihatan komponennya dari nukleolus, kromatin, sama sitoplasmanya. Jadi intinya kalau semisalkan gampangnya aja ya open phase type itu dia masih kelihatan isinya dalamnya, apapun itu. Kalau misalkan dense chromatin type dia cuma ya udah bulatan hitam, gelap gitu. Tapi jangan terkecoh nanti sama Pycnotis karena dia sama-sama gelap. Nanti akan kita bahas. Ini dense chromatin kayak gini, open phase type kayak gini. Untuk bentuk pertanyaannya, jenis inti atau tipe inti yang mana itu ada open phase type atau dense chromatin type. Nah, ini beda lagi. Ini adalah keadaan inti. Jadi keadaan inti itu ada tiga. Yang pertama itu ada karyopyknotis, di mana intinya itu memadat, menggelap, dan mengecil. Nah, ini perlu digarisbawahi, ini ada kata mengecil. Jadi kalian harus, apa ya, kalau mengecil pasti ada perbandingan dengan sekelilingnya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan bentukan dense chromatin type. Dense chromatin type itu dia selnya normal, akan tetapi dia tuh nggak mengecil. Karyopyknotis itu gelap juga, tapi dia tuh mengecil. Itu perlu kalian garis bawahi di sini. Dan kalau mengecil, itu pasti ada perbandingannya. Gitu. Terus yang kedua itu ada keadaan karyoreksis, di mana intinya itu mulai terpecah atau terdisosiasi. Kayak gini, jadi kayak mulai terfragmentasi atau mulai memecah-memecah gitu. Terus yang ketiga itu ada karyolisis, di mana intinya itu udah hilang atau
lisis gitu, udah kosong. Ini secara skematisnya. Nah, kalau semisalkan dense chromatin type, dia itu masih kayak gini, dia itu masih normal, meskipun dia menggelap gitu, atau sulit dikenali dalamnya. Kalau pyknotis, dia itu udah mengecil, menggelap dan mengecil. Nanti ada perbandingannya dengan sekelilingnya. Kalau karyoreksis kayak gini, lisis kayak gini. Bentar. Nggak bisa di zoom ya. Jadi karyopyknotis itu kayak gini secara histologi. Dia itu bulat, memadat, menggelap, dan mengecil bentukannya. Yang di sampingnya ini yang normal. Dan tadi udah aku jelasin kalau misalkan mengecil pasti ada perbandingannya. Yang sebelahnya ini yang normal. Yang ini yang pyknotis. Karyopyknotis. Ini karyopyknotis juga. Terus ada juga yang karyoreksis, di mana dia tuh udah mulai kayak memecah-mecah gitu. Tapi dia belum hilang. Yang awalnya memadat, dia tuh pecah. Kalau udah pecah, dia hilang. Kalau udah kosong-kosong ini berarti dia udah karyolisis. Ini karyolisis, lisis, gitu. Itu buat keadaan inti. Jadi ada karyopyknotis, karyoreksis, sama karyolisis. Kalian harus garis bawahi di kata mengecil ini supaya jadi pembeda dengan dense chromatin type. Untuk bentuk pertanyaannya itu keadaan inti yang mana? Itu bisa karyopyknotis, karyoreksis, sama karyolisis. Dan buat bedain juga itu bisa kalian amati juga dari bentuk pertanyaannya. Kalau misalkan karyopyknotis itu pertanyaannya adalah keadaan inti. Sedangkan untuk dense chromatin type itu pertanyaannya adalah jenis inti. Oke, aku lanjut ke bentukan. Nah, jadi tadi itu waktu praktikum masih banyak yang kebingungan. Kalau misalkan ditanya bentukan itu jawabannya apa. Jadi untuk awal-awal ini bentukan itu masih sederhana. Itu hanya meliputi tentang nukleus atau nukleolus atau artefak. Tapi kalau misalkan kalian udah jelas kelihatan ada sel gitu ya, berarti itu otomatis menunjuk ke salah satu ini antara nukleus atau nukleolus, tergantung dia nunjuknya di mana. Nah, nukleus itu inti sel yang bentukannya itu bulat atau lonjong yang biasa terletak di tengah dan mempunyai satu atau dua anak inti. Sedangkan nukleolus itu adalah anak inti dari bentukan bulat yang letaknya eksentris di dalam inti yang biasanya terpolas lebih gelap. Kayak gini contohnya. Jadi satu kesatuan ini itu sel. Ini ada sitoplasma dan organel-organelnya. Terus yang ada bulatan ini, yang luaran ini itu yang nukleus. Bulatannya lebih gelap di dalamnya itu yang nukleolus. Jadi kalau misalkan menunjuknya itu dia langsung di dalam gini, meskipun dia tidak terlalu langsung menyentuh di nukleolusnya, misalkan di sini gitu ya. Ini yang dimaksud adalah nukleolusnya. Kalau misalkan nukleus, itu pasti dia nunjuknya yang berada di lapisan luarnya. Itu kalau misalkan nunjuk nukleus. Kayak gini gitu. Kayak ini, itu nukleus pasti nunjuknya yang lapisan terluarnya ini. Kalau nukleolus itu agak ke dalam. Ini juga sama. Bentuk pertanyaannya bentukan apa? Nukleus atau inti sel atau nukleolus atau anak inti. Selanjutnya yaitu ada artefak. Artefak itu adalah bentukan yang sebenarnya tidak diinginkan dalam pembuatan sediaan histologi. Terus artefak ini dapat berupa ruang kosong, juga berupa robekan, ada juga lipatan, atau pewarnaan yang nggak sempurna, terus ada juga kotoran. Nah,
artefak ini biasanya terbentuk karena kesalahan dari saat pembuatan sediaan gitu. Tapi secara garis besar artefak itu bisa dibedain jadi 3 aja. Yang pertama itu ada lipatan. Kelihatan di sini bentukannya lipatan, ada yang warna lebih gelap. Jadi kayak membentuk seperti apa ya, kertas yang kelipat gitu. Terus dia itu lurus, jadi bukan yang kayak secara normal gitu loh. Jadi kayak emang dibuat dibuat-buat gitu loh. Bentukan lipatannya itu kayak nggak mungkin jaringan ada yang selurus ini gitu kan. Terus juga pewarnaannya itu kayak nggak masuk akal karena dia ada yang gelap, terus ada yang, apa ini namanya, ya begitulah, nggak terlalu jelas warnanya. Terus yang kedua itu ada robekan. Kalau robekan ini juga sebenarnya agak rancu karena bisa jadi dia memang ada space atau enggak, itu robekan. Tapi yang jelas kalau semisalkan dia space, itu pasti dia strukturnya tuh mengikuti antara si kanan kiri dari jaringan yang ada di sekitar ruangannya itu. Kalau semisalkan robekan, dia itu sama kayak lipatan, jadi cenderung lurus gitu. Jadi kayak jaringan itu kayak nggak make sense kalau semisalkan ada ruangan yang bentukannya kayak lurus gini, gitu. Tapi nanti soalnya beberapa itu ada yang memang ada space kayak gini, kayak mirip robekan gitu, tapi itu bukan robekan. Itu memang ada penamaan tersendiri, akan tetapi kalau robekan itu dia jelas kayak lurus gitu. Terus selanjutnya itu ada si kotoran. Kalau kotoran ini, mmm, agak susah mungkin dibedain sama makrofag nantinya, karena kan sama-sama hitam. Tapi kalau lebih gampangnya itu artefak kotoran secara apa ya, kalau misalkan di mikroskop itu dia lebih blur kalau semisalkan kita bandingkan dengan jaringan sekitarnya. Jadi kita udah atur mikrometernya, itu nanti tetap dia tidak bisa nyatu sama si jaringan sekitarnya itu. Jadi itu yang bisa membedakan dengan makrofag. Nanti kalau misalkan makrofag itu dia kelihatan satu sama lain tuh nyatu jelas gitu. Itu buat kotoran. Terus juga kalau kotoran itu biasanya ada banyak, apa namanya, ada kayak bintik-bintik gitu kotoran. Kalau makrofag itu biasanya hanya ada satu 2 gitu. Itu pun kalau semisalkan ada sel-sel yang perlu difagosit, gitu. Untuk bentuk pertanyaannya bentukan apa, bisa artefak lipatan, kotoran atau lipatan, robek kotoran atau robekan. Terus sebelum aku masuk ke fase mitosis, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Maaf mau nanya. Boleh? Tadi kan yang artefak robekan itu kata kakak bentukannya dia kelihatannya kayak lurus gitu kan kak. Terus Mhm. ada yang emang bentukannya mirip kayak gini tapi dia bukan artefak robekan. Emang ada penamanya tersendiri. Itu bedanya gimana kak? Maksudnya apa emang perbedaannya spesifik banget atau enggak? Oke, mmm, kalau artefak robekan itu biasanya dia itu ada di jaringan-jaringan yang tidak lazim ada space-nya. Nah, nanti itu perlu kalian, amati sendiri, perlu kalian pelajari lagi. Nah, salah satu cirinya itu di situ. Kalau dia artefak robekan itu ada beberapa di jaringan-jaringan yang memang tidak lazim. Terus kalau memang ada space tersendiri tuh pada namanya itu memang lazim di situ. Terus ini dari sisinya itu loh, kalau semisalkan apa namanya, robekan, dia itu kayak cenderung lurus-lurus saja, nggak ada yang strukturnya mengikuti dari sisi jaringannya gitu loh, ini kanan kirinya. Kalau semisalkan memang itu space, dia tuh pasti mengikuti si jaringannya, bentukannya, gitu.
Apakah udah menjawab? Oke, Kak, makasih, sudah aman. Oke, dari yang lain apakah ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas? Oke, kalau belum ada aku lanjut aja terlebih dahulu. Oke, aku lanjut ke fase mitosis. Fase mitosis ini harusnya udah kalian dapat ya waktu SMA. Itu ada profase, metafase, anafase, sama telofase. Ini secara skematisnya. Jadi profase itu dia adalah fase di mana si kromosomnya ini di dalamnya ini itu mulai memadat. Terus kalau udah memadat nanti masuk ke fase metafase di mana kromosom yang tadi memadat ini itu akan tersusun sejajar gitu satu baris dari kutub yang atas sampai ke bawah. Itu yang masih masuk nanti masuk ke metafase. Terus setelah masuk ke metafase, setelah kromosomnya ini, berbaris atau tersusun dalam satu baris gitu, itu masuk ke anafase, di mana fasenya ini benang-benang kromatidnya ini mulai memisahkan diri ke dua arah yang berlawanan, di kanan kiri gitu, tapi masih dihubungkan sama benang-benang halus ini, dan dia masih dalam satu membran. Diingat-ingat lagi kalau anafase dia masih dalam satu membran, dan kalau udah masuk ke telofase, dia itu sudah mulai membelah. Jadi mulai terbentuk 2 inti yang tadinya satu memadat, terus membentuk satu baris, mulai memisahkan diri itu mulai jadi 2 inti sel. Dan membrannya ini sudah jadi 2 juga, nanti melekuk kayak bentukan, apa ini ya, kayak love mungkin, ini cekungannya. Jadi kalau misalkan udah bentuk ke 2 udah kebentuk 2 membran itu udah masuk ke telofase. Soalnya nanti ada beberapa, case di praktikum atau uprak, itu ada yang kayak gini, akan tetapi dia udah, apa namanya, membrannya itu udah terbentuk jadi 2. Nah, itu udah masuk ke telofase. Salah satu cirinya telofase itu dia udah mulai memisahkan diri dan mulai membentuk 2 membran. Nah, kayak gini, kalau ini kan masih dalam satu membran, itu masih anafase. Nah, kalau yang udah terpisah gini, ada 2 membran itu yang telofase, itu. Jadi perlu perlu benar-benar jeli melihat si membrannya ini dia benar-benar udah pisah atau masih dalam satu membran. Kadang kan ini udah pisah tapi masih dalam satu membran itu masih anafase. Tapi ada 2 membran itu sudah telofase, gitu. Untuk bentuk pertanyaannya sel dalam keadaan apa atau sel dalam fase apa bisa juga, itu profase, metafase, anafase, sama telofase, gitu. Untuk, bab pewarnaan dan sel. Sebelum aku lanjut ke bab kedua, apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah penjelasanku kurang jelas? Maaf, boleh diulang yang bagian karyoreksis nggak? Masih belum jelas di gambarnya. Oke. Jadi karyoreksis itu, intinya inti inti dari selnya itu mulai terpecah atau terdisosiasi atau terfragmentasi. Jadi dia tuh udah mulai memecah gitu. Kalau di sini tuh nggak terlalu jelas ya sebenarnya, tapi kok nggak bisa nge-zoom ya? Bentar, kok bisa deh? Nah nah ini kan udah kayak mulai mau menghilang gitu kan. Dia yang bukan yang gelap banget, yang kayak gini, bukannya kayak gini juga. Nah,
Karyoreksis itu yang kayak gini, dia sudah mulai terpecah-pecah. Dan ini lebih jelas. Ini juga dia sudah terdisosiasi atau terfragmentasi gitu si inti selnya. Sedangkan yang pyknotis tadi kan udah aku jelasin, dia menggelap, memadat, mengecil. Baru masuk ke reksis, mulai pecah. Setelah pecah, dia lisis atau hilang. Ini sudah masuk ke karyolisis. Gitu, apakah udah menjawab ya? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau aman, react aman ya guys. Oke. Aku lanjut yang bab 2 dulu aja. Jadi kita akan membahas tentang bahan antar sel dan jaringan ikat. Oke, jadi bahan antar sel itu apa? Bahan antar sel itu adalah bahan yang terdapat di antara sel atau jaringan yang fungsinya adalah sebagai difusi dari oksigen maupun nutrien antara lingkungan dan mikrovaskularisasi di sekitar sel maupun jaringan. Bahan antar sel itu ada dua, ada yang BASA atau dan BASB. BASA itu bahan antar sel amorf atau tidak berbentuk. Itu meliputi bahan antar sel amorf cair, itu kayak plasma darah, terus cairan jaringan. Terus yang kedua itu ada bahan dasar. Itu meliputi glikosaminoglikan, meliputi glikosaminoglikan, glikoprotein, sama proteoglikan. Karena bentuknya cair, bentuknya amorf, yang bahan dasar ini tidak terlalu bisa diamati secara histologi. Kalau BASA cair ini juga sama. Biasanya dia kalau cairan jaringan ya transparan aja. Plasma darah juga. Nah, yang bisa diamati itu adalah BASB. BASB itu bahan antar sel yang berbentuk. Itu ada 3, ada sabut kolagen, ada sabut elastis, ada sabut retikuler. Sabut retikuler ini itu sebenarnya adalah sabut kolagen, tapi yang versi lebih halusnya. Itu untuk bahan antar sel. Ada 2, BASA sama BASB. Oke, aku mau masuk yang sabut kolagen, BASB. Jadi sabut kolagen itu adalah sabut yang dapat hampir ditemui di seluruh jaringan atau organ. Dan jenis seratnya itu liat, ulet, terus berwarna putih kalau dalam keadaan segar. Oleh karena itu dia disebut juga dengan serat putih. Serat kolagen ini itu tersusun lurus atau biasanya sedikit bergelombang dengan panjangnya itu nggak menentu. Terus kalau misalkan dalam pewarnaan HE, dia itu tercat pink, merah-merah gitu. Sementara kalau dalam pewarnaan khusus Mallory Azan, dia itu tercat biru. Kayak ini itu tercat biru. Itu Mallory Azan. Dan dia itu sabutnya tebel. Kalau si sabut kolagen itu. Nanti beda sama sabut elastis sama sabut retikuler. Untuk bentuk pertanyaannya, bahan antar sel berbentuk yang mana atau BASB yang mana, itu sabut kolagen. Selanjutnya yaitu ada sabut elastis. Sabut elastis itu biasanya ada di jaringan ikat kendor atau jarang. Dan biasanya itu kelihatan kayak pita pipih ini atau benang silindris panjang yang refraktil. Terus kalau misalkan dalam keadaan segar itu biasanya warnanya kuning, terus mudah direntangkan gitu. Lalu bisa kembali ke panjang semula. That's why tadi aku mention yang bab pertama kalau sabut elastis itu biasanya ada di
pembuluh darah, karena ya memang gunanya arteri kan perlu elastisitas kan. Itu biasanya banyak sabut elastis. Terus elastisitas sabut ini juga didukung sama asam amino desmosin sama isodesmosin yang tidak ditemui pada sabut kolagen. Itu keistimewaan dari sabut elastis. Jadi bisa merenggang atau menyusut kembali gitu. Itu sabut elastis. Ini yang warna hitam-hitam ini sabut elastis ya guys. Yang ini, bukan yang ini ya. Tapi yang ini. Yang ini juga. Kalau bentuk pertanyaannya, bahan antar sel berbentuk yang mana? Sabut elastis. Ingat-ingat ya. Ini bentukannya lebih pipih, lebih tipis daripada sabut kolagen. Selanjutnya yaitu ada sabut retikuler. Sabut retikuler itu adalah sabut kolagen yang tadi aku mention, itu yang sangat halus dan bentukannya itu kayak jala atau ranting-ranting gitu, atau anyaman-anyaman. Intinya dia tidak beraturan arahnya gitu. Nah, sabut ini banyak ditemukan pada jaringan limforetikuler atau pada organ limfoid kayak timus, terus ada limpa gitu-gitu. Terus kalau semisalkan pakai pewarnaan khusus, sabut retikuler ini terwarna hitam, lebih jelas gitu. Tapi kalau misalkan pakai PAS, dia warna lebih gelap daripada sabut kolagennya. Nah, dalam sabut retikuler ini dia juga ada sel-sel retikulum. Yang ini yang selalu menyertai si sabut retikuler. Jadi jangan sampai ketuker-tuker ya. Sel retikulum, sabut retikuler, jaringan limforetikuler. Itu. Terus bahan antar sel berbentuknya yang mana? Pertanyaannya sabut retikuler. Oke, itu dulu dari sabut BASB. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Kak, mau nanya. Oke, Ini boleh. dari apa namanya? Dari penjelasan Kakak ini nggak ada PPT yang dibagiin ya? Biar bisa sekalian dibaca gitu. Oh, nanti setelah tutor aku bagiin. Oke, kasih Kak. Oke. Kak, Oke, kenapa? yang barusan yang tadi yang jangan ketuker-tuker itu apa aja Kak tadi Kak? Yang sabut kolagen. Ininya diingat-ingat ya, kalau sabut kolagen itu dia tebel. Terus biasanya lebih pendek. Dan dia itu enggak elastis. Terus biasanya ditemuin di bawah kulit, di dermis. Dermis kalian itu penuh dengan sabut kolagen. Itu enggak elastis. Terus sabut elastis. Sabut elastis itu dia lebih tipis, lebih pipih. Terus dia namanya juga elastis, berarti dia juga elastis. Itu biasanya lebih banyak di pembuluh darah. Itu sabut elastis. Terus ada sabut retikuler. Sabut retikuler itu bentukannya nggak setebal kolagen, nggak kayak elastis, karena dia ini memang dari kolagen, tapi dia itu bentukannya khas kayak jala atau ranting gitu, atau kayak anyaman gitu. Nah, letaknya di mana? Itu ada di organ limfoid. Itu. Apakah udah jelas? Apakah masih bingung? Aduh, aku pusing banget deh. Jelas. Makasih Kak. Lanjutkan Oke. Kak. Oke. Oke, selanjutnya yaitu aku mau membahas jaringan utama. Jadi jaringan utama nggak cuma di hewan sebenarnya, ada di manusia juga. Jadi ada 4 jaringan utama. Itu ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ada jaringan epitel, ada jaringan ikat. Tapi di bab ini kita akan membahas tentang jaringan ikat aja dulu. Nah, jaringan ikat itu dia
merupakan jaringan yang sesuai namanya, yaitu untuk mengikat atau menyokong atau melindungi jaringan dan organ tubuh. Namanya juga connective tissue kan, jadi dia itu juga menghubungkan. Jaringan ikat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada jaringan ikat embrional, di mana ini ada ketika kita masih dalam embrio atau perkembangan. Itu yang pertama ada jaringan ikat mukus atau Western jelly. Terus ada jaringan mesenkim. Nah, itu masuk ke jaringan ikat embrional. Terus ada juga jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat, sesuai namanya, jaringan ikat padat. Pasti dia padat. Padat itu ada 2, ada yang bentukannya teratur, ada yang tidak teratur. Kalau teratur, pasti dia lurus-lurus. Kalau tidak teratur, bentukannya tidak beraturan atau saling bersilangan. Terus yang ketiga itu ada jaringan ikat kendor. Berlawanan dengan padat, kalau kendor pasti dia jarang-jarang bentukannya. Apa iya, teman? Kalau misalkan kalian lihat ada kolagen terus ada space-space kosong, berarti itu masuk ke kendor. Terus yang keempat itu ada jaringan ikat khusus. Jaringan khusus Iya, itu meliputi apa teman. aja? Itu meliputi jaringan ikat limforetikuler yang tadi udah aku jelasin. Dia khusus, kenapa? Karena dia hanya ada pada organ limfoid. Itu. Terus yang kedua ada jaringan lemak. Jaringan lemak itu atau adiposa. Itu juga khusus karena dia memang nggak semua ada di dalam bagian atau organ tubuh karena fungsinya sebenarnya itu sebagai bantalan, kayak bagian-bagian tubuh yang sering dapat benturan, pasti itu ada jaringan lemaknya banyak. Terus yang ketiga itu ada jaringan ikat berpigmen. Itu biasanya di mata, akan tapi kita nggak terlalu spesifik bahas di sini. Terus ada darah, darah itu juga masuk ke jaringan ikat khusus. Terus ada yang kelima itu ada jaringan penyangga atau tulang, tulang dewasa dan tulang rawan. Itu juga asalnya dari jaringan ikat. Gitu. Bukan asalnya dari jaringan ikat, tapi jaringan ikat yang punya fungsi khusus gitu, nggak semua organ tubuh itu punya. Tuh. Aku mau bahas yang pertama itu ada jaringan mukus. Jaringan mukus itu merupakan salah satu jaringan ikat embrional yang terdapat di tali pusar. Oleh karena itu dia disebut dengan Western jelly. Jaringan mukus ini, ikat mukus ini, dia itu nggak berkembang lebih lanjut dan tidak ditemukan setelah kelahiran. Nah, ini tersusun atas stelat fibroblast. Ini yang ungu-ungu ini, itu namanya stelat fibroblast. Bentukannya itu kayak bintang, gepeng pipih gitu. Nah, dari setiap ujung-ujung sel fibroblastnya ini membentuk anyaman dari juluran cabang-cabang sel fibroblast. Nah, ini yang saling beranastomosis sama stelat fibroblast yang lain. Jadi kayak saling nyambung gitu. Itu jadi jaringan mukus. Untuk bentuk pertanyaannya, jaringan apa? Jaringan mukus atau Werthen's jelly. Itu. Ini jaringan mukus. Diingat-ingat ya. Jaringan mukus, selnya stelat fibroblast. Berarti dia bentukannya bintang, gepeng. Dan cabang-cabang atau sel fibroblastnya ini membentuk anyaman yang saling beranastomosis. Selanjutnya yaitu ada jaringan mesenkim. Ini yang sering ketukar-tukar sama mukus. Jaringan mesenkim itu juga sama jaringan ikat embrional yang masih berkembang dan khas pada beberapa minggu pertama kehidupan embrio. Nah, terdiri atas sel mesenkim yang cabangnya saling bersentuhan dan substansi dasar awalnya itu adalah cairan yang dapat mengental tetapi kemudian mengandung sabut halus. Jadi kalau secara sekilas memang agak mirip, sama-sama mempunyai juluran, akan tapi kalian bisa notice satu hal, kalau misalkan
mesenkim itu hanya bersentuhan, tapi dia itu nggak sampai beranastomosis saling menyatu gitu. Beda halnya dengan mukus. Kalau mukus itu dia lebih kotor karena ya memang ada julurannya yang saling menyatu itu. Terus juga dari selnya. Sel mukus, diingat lagi setelah fibroblast, dia bentukannya kayak bintang. Otomatis pasti dia agak apa ya, agak gepeng atau ada lancip di salah satu sisinya gitu, karena ada julurannya. Kalau mesenkim, dia tuh cenderung lebih bulat, bulat gitu. Untuk bentuk pertanyaannya, jaringan apa? Jaringan mesenkim. Nah, ini bisa bisa di-compare. Kalau semisalkan jaringan ikat mukus, dia tuh lebih keruh. Karena ya saling beranastomosis antara sel fibroblast yang satu dan yang lainnya. Kalau jaringan mesenkim dia tuh lebih jernih, terus selnya tuh lebih bulat, lebih besar, gitu. Ini perbandingan keduanya. Terus aku masuk ke tendon. Jadi tendon itu adalah sabut kolagen sebelumnya tendon ini masuk ke jaringan ikat padat beraturan. Di mana tendon ini merupakan sabut kolagen yang tersusun secara paralel dan terdapat inti sel tendon berbentuk skoci. Terus kalau misalkan potongannya melintang, kayak dipotong dari atas ke bawah gini, itu sel fibroblastnya itu membentuk kayak bintang gitu atau segitiga. Karena sabut kolagennya ini saling berdempetan gitu, sehingga si inti sel tendonnya ini kejepit membentuk sebuah kayak sel sayap gitu, sehingga disebut dengan wing cell. Terus karena tendon ini tersusun atas kolagen, kalian harusnya udah paham kalau misalkan kolagen ini dia lebih tebal. Itu yang jadi pembeda. Itu untuk tendon. Untuk pertanyaannya jaringan apa? Jaringan ikat padat teratur. Untuk sediaannya, tendon, potongan tergantung nanti yang kalian lihat. Kalau misalkan di uprak kalian melihatnya potongannya kayak gini, ini potongan membujur. Berarti ditulisnya ya tendon potongan membujur. Kalau misalkan potongannya melintang, berarti ada tulis tendon potongan melintang. Garis putih yang ini kah? Ini kah? Garis putih itu jarak antar sabut kolagennya sebenarnya. Jadi sabut kolagennya itu nggak benar-benar nyatu gitu loh, nggak saling nempel. Tapi kalau misalkan dalam perbesaran kecil itu pasti kelihatan nempel. Ini kalau perbesaran besar pasti masih kelihatan ada space-space-nya gitu. Gitu untuk tendon. Oke. Aku lanjut ke oh belum, ini tendon. Ini masih sama, ini potongan membujur. Kelihatan ya, dia tuh bergelombang. Nah, ini yang potongan melintang. Nah, tadi aku udah jelasin kan, kalau semisalkan si sabut kolagennya ini kan saling berhimpitan, berdempetan. Nah, nanti inti sel tendonnya ini kayak kejepit gitu, membentuk sel sayap, jadinya wing cell namanya. Nih, kalau misalkan dalam satu lapang pandang ini ditanya bentukan khusus, sudah pasti wing cell jawabannya. Gitu. Kalau dalam potongan membujur ditanya bentukan apa, itu inti sel tendon. Gitu. Jadi tergantung potongannya seperti apa. Kalau misalkan potongannya membujur, pasti inti sel tendon. Kalau potongannya melintang, ini bentukan khusus wing cell. Gitu. Sebenarnya apakah ada pertanyaan dari tendon, jaringan ikat, mesenkim mukus? Apakah udah jelas? Karena kita masih banyak ini. Aman ya? Aku lanjut dulu.
selanjutnya yaitu kita membahas ke ligamentum nuchae. Jadi ligamentum nuchae itu secara sekilas dia mirip sama tendon, akan tetapi beda dari penyusunnya. Kalau ligamentum nuchae itu tersusun atas sabut elastis paralel. Nah, selain itu dia juga bercabang. Kalau tadi tendon kan dia tidak bercabang, cuma lurus-lurus saja. Nah, kalau misalkan dalam perbesaran yang lebih gede lagi di mikroskop itu nanti kalian bisa kelihatan itu si sabutnya itu lebih kecil daripada tendon. Itu kalau potongan membujur kayak gini. Kalau potongan melintang itu kayak gini. Jadi kayak titik-titik apa ya? Lebih kecil lah intinya kalau daripada apa namanya tendon. Terus kalau tendon kan juga ada bentukan wing cell-nya kan. Kalau ligamentum nuchae itu dia nggak ada, nggak apa namanya, tidak kelihatan. Itu untuk bentuk pertanyaannya jaringan apa? Jaringan ikat pada teratur juga sama diaan apa itu ligamentum nuchae. Ligamentum nuchae potongan membujur atau melintang. Ini kurang lengkap ya. Terus selanjutnya itu ada jaringan ikat pada teratur. Tadi udah aku mention kalau jaringan ikat pada teratur itu pasti dia bentukannya tidak beraturan, saling bertabrakan. Nah, itu banyak ditemui di organ-organ yang perlu sustain terhadap tegangan dari segala sisi. Terus jaringan ini berisi sabut-sabut yang saling bersilangan. Ini kalian bisa lihat bentukannya itu tidak beraturan. Dengan apa ya, densitas yang padat. Jadi dia tuh nggak ada space sama sekali atau sedikit sekali kalau dibandingkan dengan jaringan ikat longgar. Nah, ini didominasi oleh sabut kolagen atau sabut elastis dengan sedikit sabut retikuler. Untuk bentuk pertanyaannya, jaringan apa? Jaringan ikat padat tidak teratur. Di atas Ini. sana Novi. Di atas itu. Nah, ini kita masuk ke jaringan ikat longgar. Di mana jaringan ikat longgar ini awalnya itu langsung dari jaringan mesenkim tadi. Perkembangannya. Tapi jaringan fibroelastisnya itu tersusun jarang. Terus sabut ini itu pengisi terbanyak dari sabut kolagen dengan adanya pengisi terbanyak itu berupa sabut kolagen dengan dominasi sel fibroblast sama makrofag. Gitu. Terus banyak ditemui di seluruh organ karena dia itu sebagai pembungkus syaraf dan pembuluh darah. Gitu. Bisa dibedain kan ya kalau mana ikat pada teratur, mana longgar. Kalau longgar itu masih kelihatan banyak banget space-nya, masih kelihatan. Kalau ikat pada teratur itu hampir penuh dan si sabut kolagen itu bertabrakan. Untuk jaringan pertanyaannya, jaringan apa? Jaringan ikat longgar. Lanjut ke jaringan ikat limforetikuler. Jaringan ikat limforetikuler itu tersusun atas jaring-jaring sabut retikuler dan sel retikulum. Yang dimana itu termasuk jaringan ikat primitif. Jadi mulai dari kalian baru lahir itu udah ada. Terus sel retikulum itu dapat berubah jadi makrofag bebas atau jenis sel-sel lain. Kayak ini sel retikulum itu. Terus jenis jaringan ini itu yang membentuk organ termasuk organ limfoid. Berbagai organ termasuk organ limfoid, sumsum tulang dan hati. Khusus biasanya kalau memang jaringan ikat limforetikuler itu khususnya di organ limfoid kebanyakan. Untuk bentuk pertanyaannya jaringan apa? Jaringan ikat limforetikuler. Terus aku lanjut ke jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu atau jaringan lemak itu merupakan satu kesatuan sel lemak yang membentuk suatu kelompok besar. Jadi satu vakuola ini sel lemak sebenarnya. Ini dalam pewarnaan He ya. Jadi dia selnya itu kedesak ke tepi. Nah, jaringan lemak ini itu ada dua jenis. Ada yang jaringan lemak unilokuler dan jaringan lemak multilokuler. Unilokuler itu disebut unilokuler karena dalam satu sel lemak itu hanya ada satu vakuola. Beda halnya dengan lemak multilokuler atau lemak coklat itu. Nanti kalau misalkan kalian lihat dalam satu vakuola itu
satu sel lemak itu ada beberapa vakuola. Itu yang jaringan lemak multilokuler. Terus fungsinya itu sebagai penahan tekanan, tadi udah aku jelasin sebagai bantalan biasanya dia. Terus sebagai metabolisme seks hormon dapat mempengaruhi distribusi jaringan ini. Gitu. Untuk pertanyaannya jaringan apa? Jaringan lemak. Nah, ini lemak putih itu biasanya ditemukan bentukan khusus signet ring cell karena si intinya terdesak ke tepi sehingga membentuk kayak cincin gitu. Ini yang lemak putih atau white fat. Sedangkan yang lemak coklat atau jaringan lemak multilokuler ini bisa kelihatan ya kalau misalkan dalam satu sel lemak itu terdiri dari beberapa vakuola. Ini juga beberapa vakuola kelihatan kan? Ini banyak vakuola. Itu buat bedainnya. Mana lemak putih, mana lemak coklat. Mana yang unilokuler, mana yang multilokuler. Bentukan khusus cuma ada di jaringan lemak unilokuler. Sebelum aku lanjut ke sel-sel, apakah ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Oke, aku lanjut dulu ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sel pada jaringan ikat. Sel pada jaringan ikat itu sebenarnya ada beberapa, tapi kita hanya akan membahas 4. Yang pertama itu ada sel fibroblast dan fibrosit, terus ada mast cell, ada plasma cell, sama makrofag. Yang pertama yaitu ada fibroblast dan fibrosit. Jadi fibroblast itu adalah sel yang fibroblast dan fibrosit itu sel yang paling banyak ditemukan di jaringan ikat sebagai penyusun sabut kolagen dan bahan dasar amorf, terutama glikosaminoglikan. Jadi sabut kolagen sama glikosaminoglikan itu dia berasal dari si fibroblast ini. Buat bedainnya, fibroblast itu bentukannya tuh lonjong, terus membran intinya halus, anak intinya itu masih kelihatan jelas. That's why fibroblast itu jenis intinya adalah open face type. Kalau fibrosit, dia itu sebenarnya adalah fibroblast yang tidak aktif, sehingga bentuk intinya itu adalah jenis intinya itu adalah dense chromatin type karena dia tidak jelas anak intinya. Itu. Terus untuk bentuk pertanyaannya sel apa, fibroblast atau fibrosit? Selanjutnya yaitu ada makrofag. Nah, ini tadi yang sempat aku mention bakal mirip sama artefak kotoran. Kalau makrofag itu adalah sel yang bentuknya itu nggak beraturan, terus dapat bergerak dalam jaringan secara amoeboid. Terus makrofag itu biasanya kelihatan jelas di histologi itu kalau misalkan ada proses fagositosis benda asing. Karena memang sitoplasmanya itu sifatnya adalah fagosom. Terus makrofag itu sebenarnya adalah diferensiasi dari monosit. Jadi kalau misalkan dalam darah itu namanya monosit, kalau sudah masuk ke dalam jaringan itu makrofag. Gitu. Nanti kalau misalkan bedainnya sama artefak kotoran bisa diingat-ingat lagi kalau misalkan makrofag itu pasti jelas antara jaringan sekitarnya dengan makrofagnya. Untuk bentuk pertanyaannya sel apa? Sel makrofag. Selanjutnya yaitu adalah sel plasma atau plasma sel. Itu adalah sel yang sitoplasmanya itu bersifat basofilik. Ini dengan intinya itu esintrik atau terletak agak ketepian. Jadi inti selnya itu agak minggir-minggir gitu. Nah, ini biasanya itu banyak pada jaringan yang terinfeksi dan terletak di darah karena memang sedang imigrasi ke jaringan terinfeksi. Jadi bisa jadi dia itu ada di jaringan kalau misalkan ada infeksi gitu.
radang mungkin, nah itu bisa jadi ada di jaringan. Kalau normal dia itu ada di darah. Nah, sel plasma ini merupakan hasil diferensiasi dari sel limfosit B. Jadi dasarnya itu adalah sel limfosit sebelum dia berubah jadi sel plasma. Gitu. Tapi buat bedainnya gimana ya kalian udah paham kalau misalkan sel plasma itu intinya ada di tepi atau eksentrik. Buat pertanyaannya sel apa? Sel plasma. Selanjutnya yaitu ada sel mas, di mana selnya ini berbentuk lonjong dengan sitoplasmanya tampak warna lebih pekat serta penuh dengan granul-granul basofilik kuat. Karena tapi granulnya ini sering menutupi inti dan granulnya ini mengandung heparin. Heparin ini biasanya untuk pembekuan darah. Mau tanya apakah semua limfosit B nantinya bakal jadi sel plasma? Tidak. Jadi sel limfosit B ini nanti ada yang berubah jadi sel plasma, ada yang dia tetap menjadi limfosit B. Ini nanti kalian lebih apa ya, lebih mendalam di imunologi dibahasnya nanti. Panjang ini fungsinya. Ada hubungannya juga limfosit T juga. Gitu. Oke. Oke. Nah, aku lanjut. Tadi sel mas, dia itu granulnya sering menutupi inti. Terus karena granulanya ini mengandung heparin sebagai pembukaan darah. Nah, sel mas ini banyak ditemukan di dekat pembuluh darah kecil. Gitu. Buat bedainnya gimana? Dia itu sebenarnya kebalikan sama si sel plasma. Kalau sel plasma dia kan intinya itu lebih pekat dia. Intinya itu lebih pekat, terus sitoplasmanya itu lebih apa ya, lebih pudar gitu. Kalau sel mas dia itu kebalikannya. Sitoplasmanya itu yang lebih pekat, sedangkan intinya yang lebih pudar. Akan tetapi granul-granulnya itu yang punya basofilik kuat sehingga si intinya itu kayak ketutup gitu loh. Gitu, nggak kelihatan jadinya. Dan lonjong bentukannya. Gitu. Untuk pertanyaannya, sel apa? Sel mas. Terima kasih. Untuk bab 2 udah selesai. Dari kalian apakah masih ada yang dibingungkan atau ada pertanyaan? Boleh. Aman kah? Aku mau lanjut ke bab 3. Kak mau tanya, Boleh. buat yang tadi ada kata-kata fagosum itu apa ya, Kak? Mana ya? Bentar. Ini, fagosom. Iya. Fagosom itu ada erat kaitannya sama fagositosis. Jadi, si makrofag itu kalau misalkan ada benda asing, sitoplasmanya itu langsung kayak apa ya, fusi dengan si benda asingnya itu. Nanti sitoplasmanya itu yang apa ya, fagosom ini nanti dia itu fusi sama lisosom juga. Nanti bentuk fagolisosom gitu. Intinya dia itu fagosit atau memakan benda asing itu. Sitoplasmanya sifatnya gitu. Apakah udah jelas? Apakah masih bingung? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Dari yang lain apakah ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke bab 3? Kita akan membahas tentang jaringan otot dan epitel. Jadi kan jaringan tadi itu ada apa namanya? Ada jaringan ikat, ada jaringan syaraf, ada jaringan epitel sama jaringan otot. Untuk bab 3 ini kita akan membahas tentang jaringan otot dan epitel. Yang pertama itu ada jaringan otot. Jadi jaringan otot itu terbagi jadi 3 secara garis besar. Ada otot skelet, otot lurik atau otot bergaris atau skeletal muscle. Ada juga otot jantung atau cardiac muscle dan juga otot polos atau smooth muscle.
Ini secara garis besar ada 3. Untuk bentuk pertanyaannya, jaringan apa? Ya, otot skelet, otot polos, atau otot jantung. Terus, yang pertama kita bahas untuk otot skelet dulu. Jadi, otot skelet itu, ini satu otot skelet ini, itu dia dikelilingi oleh epimysium. Epimysium itu adalah jaringan ikat yang membungkus otot skelet paling luar. Salah. Ya, ini epimysium. Terus otot skelet ini itu dia disusun atas beberapa vesikel otot. Ini vesikel. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, satu vesikel ini dia yang dikelilingi oleh perimysium. Nah, perimysium itu sama jaringan ikat yang membungkus vesikel otot. Nah, vesikel otot itu kalau kita bedah lagi itu tersusun atas sabut otot. Nah, sabut otot yang kecil-kecil ini, sabut otot, itu juga dikelilingi oleh jaringan ikat, namanya adalah endomysium. Sabut otot ini kalau misalkan dibedah lagi, itu ada lagi namanya adalah myofibril. Dia itu tersusun atas myofibril. Nah, kalau udah sampai myofibril itu dia udah nggak ada jaringan ikat lagi karena dia sudah paling dalam. Itu untuk otot skelet atau otot lurik. Otot lurik. Nah, ini secara karakteristiknya dia tuh bentuknya itu silindris panjang, terus intinya itu di tepi. Dan kalau misalkan kalian pakai perbesaran yang besar itu terdapat bentukan garis gelap terang yang ada hubungannya nanti sama kontraksi dan relaksasi gitu-gitu. Ini untuk potongan membujur, bentukannya seperti ini dengan inti di tepi. Ini kalau bentukan potongan melintang. Kelihatan ya bedanya. Potongan melintang itu kayak gini. Ini inti-intinya di tepi, jelas. Ini untuk otot skelet. Nah, ini tadi udah aku mention kalau semisalkan otot itu ada sabutnya, ada jaringan ikat pembungkusnya. Kalau yang satu sabut otot itu dibungkus oleh endomysium. Kalau satu vesikel otot itu dibungkus oleh perimysium. Dan untuk satu otot istilahnya? Ini kalau dalam satu sekumpulan vesikel-vesikel otot kalau jadi satu itu dikelilingi oleh epimysium. Nah, jaringan ikat pembungkus ini bentuk pertanyaannya adalah nama khusus jaringan. Karena dia memang khusus untuk otot skelet. Itu bisa endomysium, bisa perimysium, bisa epimysium. Nah, di otot skelet itu kan dia geraknya sesuai dengan kesadaran kita kan. Nah, karena sesuai dengan kesadaran kita itu pasti butuh syaraf yang menginervasi si otot itu. Nah, di otot skelet itu ada bentukan neuromuscular spindle atau muscle spindle. Ini merupakan reseptor yang digunakan untuk otot untuk sebagai selubung jaringan ikat yang mempunyai selubung jaringan ikat. Jadi neuromuscular spindle itu punya selubung jaringan ikat. Ini dia dikelilingi jaringan ikat yang terdiri dari beberapa serat otot skelet yang disebut sebagai sabut otot intrafusal. Ini yang biru-biru. Ini sabut otot intrafusal. Kalau keseluruhan itu neuromuscular spindle. Gitu. Nah, yang hijau-hijau ini yang dikelilingi ini yang jaringan ikatnya. Terus ada juga motor end plate. Motor end plate ini merupakan aliran saraf motorik yang dimana dia tuh menempel pada sabut-sabut otot skelet gitu. Dia nempel-nempel. Cabang-cabangnya ini berhubungan erat pada sarkolema. Nah, untuk bentuk pertanyaannya, seluruh bentukan ini yang neuromuscular spindle atau muscle spindle. Lebih gampangnya, kalau bentukannya ditunjuk, yang di tengah itu sabut otot intrafusal.
gitu. Untuk yang jaringan ikat ini tidak terlalu dimention karena memang dia tidak mempunyai nama khusus. Sedangkan untuk motor end plate nanti hanya terlihat ketika di potongan membujur. Nanti kelihatan motor end plate. Bentukan yang ditunjuk motor end plate. Kalau neuromuscular spindle atau muscle spindle ini terlihat ketika potongan melintang. Jadi ingat-ingat aja kalau misalkan ini potongan apa namanya? Kalau misalkan kalian melihat muscle spindle ditanya sediaan gitu ya. Dalam potongan yang gimana? Ya jawab aja ini potongan melintang. Ini potongan membujur motor end plate. Terus selanjutnya itu ada lapangan Conham atau Conham Field. Conham Field ini sebenarnya adalah eh, sabut-sabut otot yang tersusun atas satu sabut otot ini yang tersusun atas serat-serat myofibril kalau dalam potongan melintang. Kan tadi sempat aku mention kalau misalkan sabut otot itu nanti kalau misalkan dibedah lagi ada myofibril. Nah, myofibril itu yang membentuk lapangan Conham karena dia tuh sangat banyak. Jadi kelihatan kayak titik-titik gitu. Itu hanya ada pada potongan melintang. Ingat-ingat ya, kalau misalkan di melintang pasti kalian kelihatan kayak strukturnya gitu kan yang di tengah-tengah. Gitu. Ini yang ditunjuk anak panah ini yang Conham Field-nya. Gitu. Terus aku masuk ke otot polos. Sebenarnya ada pertanyaan? Apa ada aman? Udah jelas? Aman ya? Aku lanjut dulu aja. Otot polos. Jadi secara skematis ini bisa dilihat di sini dulu ya. Kalau misalkan otot polos itu dia bentukannya itu fusiform. Fusiform itu seperti apa? Jadi kayak ujung-ujungnya dia ramping. Terus intisanya itu di tengah. Terus ciri khususnya lagi dia tuh nggak bercabang. Otot polos itu kayak gini. Nah, ini secara histologisnya. Tadi udah aku sebutin kalau bentukannya itu fusiform. Dia tuh kayak saling menyatu gitu dan intinya itu di tengah. Dan ini yang di atas ini yang potongan melintang, jadi dia kelihatan sabut-sabutnya gini, tengahnya. Kalau misalkan yang bawah ini yang potongan membujur, jadi kelihatan kayak lurus-lurus gitu, kayak gelondongan-gelondongan gitu. Ini aku mau kasih tips khusus kalau misalkan kalian nanti bingung di uprak otot polos itu yang gimana. Jadi otot polos itu kalau misalkan dalam satu lapang pandang ini, kalian bisa ngelihat ada yang potongan melintang sama potongan membujur, itu udah pasti otot polos. Udah pasti, kalian nggak perlu bingung mana apakah ini otot skelet atau otot jantung, ini udah pasti otot polos. Itu tips dari aku. Kalau ditanya jaringan apa, otot polos. Nah, kita selanjutnya itu masuk ke otot jantung. Jadi otot jantung itu dia intinya juga di tengah, akan tapi dia itu bercabang. Cabang, terus ada bentukan si intercalated disc-nya ini. Nah, ini secara apa namanya? Secara histologi, potongan membujur itu kayak gini. Dia bentuk panjang-panjang gitu bercabang. Intinya sama di tengah kayak otot polos, tapi otot polos tidak nggak bercabang. Terus punya garis gelap terang juga. Kalau kalian zoom in banget, itu pasti kelihatan nanti. Itu yang apa namanya? Persamaan antara otot jantung dengan otot skelet. Jadi otot jantung ini sebenarnya dia juga mempunyai kesamaan dengan otot polos dan juga otot skelet. Kalau sama otot polos, dia itu intinya juga sama-sama di tengah. Kalau sama otot skelet, dia itu ada garis gelap terang. Terus bercabang juga. Nah, ciri khasnya dari otot jantung itu, kalau potongan membujur, itu nanti kalian kelihatan intercalated disc, yaitu kayak persimpangannya
dari otot jantung gitu waktu dia bercabang. Itu kayak penebalan gitu. Nah, untuk potongan melintang itu kayak gini. Sekilas dia itu mirip kayak otot polos. Akan tetapi salah satu ciri khas dari otot jantung kalau potongan melintang itu kayak ada bentukan angka 8. Tuh. Itu untuk otot jantung sebagai pembeda. Kalau otot polos kan dia nggak kayak gini bentukannya. Terus untuk bentuk pertanyaannya, jaringan apa otot jantung? Belum masuk ke epitel, apakah ada pertanyaan dari otot skelet, polos sama jantung? Apa aku lanjut aja? Oke, aku lanjut dulu aja ya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke jaringan epitel. Jaringan epitel itu terbagi atas 2, yaitu ada jaringan epitel penutup sama epitel kelenjar. Epitel penutup gampangnya itu dia gunanya adalah sebagai yang lapisan terluarnya. Karena dia sebagai penutup atau pelindung gitu kan. Itu terbagi atas 4, ada yang pipi, ada yang pubis, silindris, sama peralihan. Pipi itu terbagi 2, ada yang selapis, ada yang berlapis. Nah, berlapis ini juga terbagi 2 sebenarnya, ada yang bertanduk dan tidak bertanduk. Terus kubis, kubis ini ada selapis sama berlapis. Terus buat enggak ada. Untuk silindris itu ada selapis, berlapis, sama berderet. Untuk yang terakhir itu ada peralihan. Sedangkan untuk epitel kelenjar itu sebenarnya ada 3. Ada berdasarkan jenis sekret, cara membuat sekret, sama cara pengeluaran sekret. Jadi jenis sekret itu ada serus, ada mukus, ada seromukus. Cara pembuatan sekret itu ada merokrin, apokrin, holokrin. Kalau cara pengeluaran sekret itu ada yang eksokrin sama endokrin itu. Epitel penutup. Nah, ini secara skematisnya. Ini selapis pipi kayak gini, berlapis pipi kayak gini. Ini selapis kubis, ini selapis silindris, ini berderet, ini peralihan. Perlu kalian garis bawahi, kalian jangan bingung kalau misalkan ada yang berlapis-berlapis gini. Yang kalian jadikan patokan adalah sel yang bagian superficialnya. Kalau semisalkan superficialnya itu adalah selapis pipi, otomatis dia itu berlapis pipi. Meskipun ke bawahnya dia bentukannya aneh-aneh, entah kubis, entah silindris, kalau atasnya dia selapis pipi, otomatis dia pasti berlapis pipi. Begitu juga dengan berlapis kubis, selapis silindris, gitu. Kalau berderet silindris itu beda. Berderet silindris ini sebenarnya adalah selapis silindris yang inti selnya itu tingginya nggak sama. Itu sebenarnya berderet silindris buat apa ya? Buat gampangnya aja lah. Kalau transisional ini memang kompleks dia. Untuk bentuk pertanyaannya epitel apa? Bisa dijawab sesuai yang ditunjukkan. Entah berlapis pipi, selapis pipi, gitu. Nah, yang pertama aku membahas tentang epitel selapis pipi. Epitel selapis pipi itu sesuai namanya itu satu lapis sel pipi di atas membran basal.
intinya tuh lonjong. Nah, biasanya dia itu ditemukan di kapsula Bowman pars parietalis. Ini nanti di apa namanya? Di bab ginjal itu ada, terus ada alveoli paru-paru, retitestis itu juga epitel selapis pipi. Nah, khusus untuk epitel selapis pipi itu ada penamaan khususnya. Ada yang bagian endotel, ada yang mesotel. Kalau dia di jantung, terus di pembuluh darah, pembuluh limfe, epitel selapis pipi ini namanya berganti jadi endotel. Kalau dia sebagai penutup kafum perut, terus jantung atau enggak yang paru-paru, pleura, itu yang mesotel. Jadi, meskipun sama-sama epitel selapis pipi, penggunaan namanya ini tergantung dari tempatnya ini. Kalau secara umum, ya epitel selapis pipi ya ini. Kapsula Bowman, pars parietalis, alveoli paru-paru, sama retitestis. Itu bisa diamati ya epitel selapis pipi, dia benar-benar pipi, selapis aja. Terus aku lanjut ke epitel berlapis pipi. Ini yang versi bertanduk. Jadi epitel berlapis pipi bertanduk itu eh, umumnya itu biasanya ditemukan di kulit telapak tangan kalian atau enggak kaki. Nah, sel-sel superficialnya ini itu berbentuk pipi. Tadi udah aku mention kalau misalkan mau lihat dia tuh berlapis apa, itu lihat dari superficialnya. Kalau misalkan pipi, pasti dia berlapis pipi superficialnya. Dan ini tidak berinti. Terus warnanya homogen kalau pakai pewarnaan HE. Nah, ini disebut sebagai lapisan tanduk bagian atasnya ini karena dia tidak berinti. Atau kalau secara histologis itu namanya stratum corneum. Bagian paling atas pada kulit telapak kaki atau telapak tangan kalian itu stratum corneum paling atas. Itu epitel berlapis pipi bertanduk. Ingat-ingat nah. Selanjutnya yaitu ada epitel berlapis pipi tak bertanduk. Jadi dia sama-sama berlapis pipi tapi bedanya dia tidak ada lapisan bertanduknya atau si stratum corneumnya itu tadi. Sama bentukannya pipi di superficialnya. Terus mendekati membran basal, dia itu mulai eh, apa namanya? Bebas gitu loh, bentukannya bisa silindris atau kubis. Yang penting kalian bisa mengidentifikasi bagian superficialnya dulu aja. Untuk letaknya sendiri, ini epitel berlapis pipi tanpa tanduk atau tak bertanduk, itu bisa di rongga mulut, terus di esofagus, di vagina, di kornea, terus di anus. Itu epitel berlapis pipi tak bertanduk. Tadi waktu tutorial kayaknya ada deh teman kalian yang bilang kalau di kornea itu epitel berlapis pipi bertanduk. Agak serem ya kalau misalkan di kornea ada apa namanya? Ada lapisan tanduknya. Terus lanjut ke epitel selapis kubis. Epitel selapis kubis itu dia tersusun atas satu lapis sel-sel berbentuk kubis. Jelas ya? Dia itu bentuknya kubis. Dia nggak lagi pipih lagi, tapi udah kayak kotak-kotak gitu. Dan inti selnya itu bulat di tengah. Dan umumnya, tapi ini nggak semua ya, epitel selapis kubis itu punya mikrofili. Mikrofili itu apa? Mikrofili itu kayak juluran kecil gitu dari si selnya yang membuat si lumennya ini itu nama kero. Nah, mikrofilinya itu yang mempunyai nama brush border. Letaknya di mana? Letaknya itu ada di tubulus ginjal, ada di germinal epithelium, terus ada di kelenjar tiroid juga. Nanti kalau misalkan uprak, ada pertanyaan epitel apa, terus kalian kelihatan ada brush bordernya, jawabnya yang lengkap, kayak epitel selapis kubis dengan brush border, gitu. Terus lanjut ke epitel berlapis kubis. Berlapis kubis
kembali lagi dilihat di superficialnya, dia itu kubis. Terus makin ke tengah ini, dia bentukannya udah enggak berbentuk lagi. Tapi kalau misalkan kalian masih bisa mengidentifikasi luarnya, otomatis kalian pasti bisa mengidentifikasi itu epitel berlapis apa. Ini epitel berlapis kubis. Bentuknya superficialnya kubis, terus letaknya di mana, bisa di folikel ovarium, di saluran kelenjar keringat, atau kelenjar lemak. Kelenjar lemak ini beda sama jaringan lemak ya guys. Jadi kelenjar lemak ini yang nama lainnya itu sebasea gland atau sebaceous gland. Jangan salah kira kalau kelenjar lemak ini jaringan lemak. Itu untuk epitel berlapis kubis. Selanjutnya yaitu ada epitel selapis silindris. Epitel selapis silindris itu sama satu lapis sel, tapi bentuknya itu silindris dengan sel lonjong di tengah. Jadi kelihatan epitelnya tuh dia tuh lebih tinggi lagi, nggak lagi kotak kayak kubis. Terus dia tuh juga punya mikrofili. Mikrofili sama striated border. Terus buat organnya itu dia ada di usus halus atau enggak di tuba Fallopi untuk epitel selapis silindris. Kalau di usus halus biasanya itu ada sel goblet. Jadi kalau uprak jawabnya ya epitel selapis silindris, dengan striated border dan sel goblet. Itu kalau di usus halus. Kalau di tuba Fallopi itu karena kan secara fisiologi tuba Fallopi kan sebagai tempat pertemuan sperma sama ovum ya. Jadi itu bukan lagi mikrofili, itu tapi silia. Gunanya apa? Agar mempercepat si pertemuannya sperma sama ovum itu. Namanya kinosilia. Jadi kalau misalkan ada sediaan apa namanya? Tuba Fallopi, nanti ya epitel selapis silindris dengan kinosilia. Gitu. Ini yang usus halus ya guys. Ini bukan usus. Ini lebih ke trakea. Salah gambar. Nah, selanjutnya yaitu ada epitel berlapis silindris. Epitel berlapis silindris itu sel superficialnya sama silindris. Nah, mendekati basal, dia itu nggak selalu silindris. Jadi bisa macam-macam, bisa kubis, bisa silindris juga. Nah, epitel berlapis silindris ini ada dua, ada yang bersilia dan tidak bersilia. Letaknya itu ada di paring, epiglotis. Tetapi sediaan ini tuh susah karena apa? Sangat sedikit banget bagiannya di tubuh hewan karena kebanyakan letaknya itu ada di peralihan gitu loh antara pipi sama silindris. Jadi kayak dikit banget dan susah buat dapetin si berlapis silindris ini. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bisa aja keluar. Tapi susah banget sih. Terus lanjut ke berderet silindris. Nah, berderet silindris itu tadi yang pertama waktu awal slide sempat aku mention kalau berderet silindris ini sebenarnya adalah epitel selapis silindris. Yang membedakan adalah ketinggian inti selnya. Jadi kalau misalkan selapis silindris dia kan berjajar sama gini kan. Lurus. Kalau misalkan berderet silindris dia itu ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Gitu. Jadi kayak seakan-akan kelihatan itu lebih dari satu lapis, sebenarnya itu dia satu lapis. Itu secara gampangnya gitu. Terus nah ini ada sel-selnya kan, ada sel silindrik tinggi bersilia, sel berbentuk lonjong, bulat lonjong, ada sel-sel basal. Yaitu tadi ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Nah, epitel berderet silindris itu dia punya silia. Silinya itu ada dua jenis, ada yang stereosilia, ada yang kinosilia.
fungsinya juga beda. Kenapa? Karena kinosilia itu dia motil, pendek, rapat. Kalau sterosilia itu dia lebih panjang-panjang dan renggang, dan dia tuh non-motil. Letaknya itu ada di trakea sama ductus epididymis. Kalau penjelasannya kenapa kok ini bisa beda gitu ya silianya, secara fisiologi aja kalau misalkan trakea, dia itu kan kalau semisalkan kalian bernafas terus ada bakteri atau enggak, mikroba gitu kan, itu kalau misalkan nempel dia itu kayak berusaha untuk dibawa berjalan gitu loh sama si silianya itu biar bisa keluar. Beda halnya dengan si sterosilia. Sterosilia itu dia ada di ductus epididymis. Ductus epididymis dia itu, sebagai pematangan si sperma itu, sehingga kan perlu agak lama kan. Nah, itulah fungsinya dia itu non-motil agar bisa bertahan lebih lama di ductus epididymis, itu. Terus sterosilia di ductus epididymis dan kinosilia ada di trakea. Selanjutnya yaitu ada epitel peralihan. Jadi epitel peralihan ini epitel yang paling beda sendiri dia. Dia nggak lagi pipi, nggak lagi kubis, nggak lagi silindris, tapi dia tuh punya sel sendiri, ada 3 sel. Yang pertama itu ada sel superficial yang bentuknya itu cembung kayak payung gitu, sehingga namanya sel payung. Terus biasanya juga ada 2 inti dalam satu sel. Terus yang agak ke bawah lagi, ini yang warna biru, ini adalah sel raket. Dia itu letaknya ada di tengah. Bentukannya itu kayak pir kebalik gitu. Terus yang paling bawah ini adalah sel basal. Bentuknya bervariasi, bisa silindris, bisa kubis. Letaknya itu ada di vesika urinaria atau ureter. Nah, dua-dua ini adalah epitel peralihan. Kenapa kok bentuknya beda? Ini adalah fase kontraksi, ini relaksasi. Jadi yang atas ini kalau misalkan di vesika urinarinya itu masih banyak urinnya, dia tuh bentuknya kayak gini. Itu kayak lebih menampung urin gitu loh, lebih kontraksi dia. Kalau misalkan kosong, bentuknya kayak gini. Jadi lebih lebih gede-gede gitu, lebih kelihatan. Ini kan lebih apa ya, meregang gitu kan. Tuh, ini ya fase relaksasi kayak gini. Ini epitel peralihan. Bentuk pertanyaannya, sel sel apa? Itu bisa sel payung kalau misalkan jelas ditunjuk di atas, bisa sel raket kalau di tengah, sama sel basal atau di dasar. Nah, untuk epitel penutup, apakah ada pertanyaan atau yang mungkin kurang jelas dari penjelasanku? Kak, aku mau tanya, Boleh. buat yang di epitel berderet silindris itu kan tadi yang kalau nggak salah yang di trakeanya itu kan ada sel gobletnya. Nah itu Mhm. sel gobletnya itu dia ada di setiap sediaan atau cuma kayak di sel trakeanya aja? Sel goblet ini tergantung dari sediaannya. Jadi nggak semua itu tuh ada sel gobletnya. Kan sel goblet ini kan dia gunanya eh buat apa namanya? Ngeluarin anu kan kayak mukus gitu kan. Nah, gunanya yaitu karena di hidung kan sama trakea itu banyak apa namanya? Banyak mikroba yang mungkin lolos. Nah, itu gunanya itu untuk lendir-lendir itu. Nggak semua ada sel goblet sih, tapi ya trakea itu ada. Trakea, usus itu ada. Oke, makasih Kak. Oke. Dari yang lain, apakah ada yang dibingungkan atau ada pertanyaan? Sebelum aku lanjut ke epitel kelenjar. Kalau nggak ada, aku lanjut aja dulu ya. Tinggal dikit lagi. Oke, jadi epitel kelenjar. Epitel kelenjar itu terbagi atas 3 sebenarnya. Ada berdasarkan jenis sekret, ada dari pembentukan sekret, sama cara pengeluaran sekret. Dari jenis sekret dulu. Jenis sekret yang pertama itu ada serus. Serus
Ceros itu merupakan sekret yang dimana sekret yang dihasilkan itu berupa cairan encer. Jadi kalau terwarna itu dia pekat karena warnanya dapat terserap sempurna gitu loh, karena dia itu encer. Contohnya nanti itu ada kelenjar parotis, ada kelenjar pankreas. Jadi buat info aja sih. Intinya jenis sekretnya itu ada serus. Kalau ciri secara histologis dia itu gelap sempurna gini. Terus yang kedua itu ada mukus. Mukus itu dia tuh kental. Oleh karenanya kalau misalkan diwarna dia tuh nggak bisa menyerap warna dengan sempurna. Oleh karena itu dia tuh kelihatan kayak pucat-pucat gitu. Itu mukus. Contohnya itu ada kelenjar Weber nanti. Terus ada kelenjar seromukus. Bukan, jenis sekret seromukus. Ini sekretnya campuran antara encer sama kental. Nah, oleh karena itu ada beberapa bagian itu yang bisa terwarna jelas, masuk warnanya, terus ada beberapa itu yang pucat. Nah, bagian mukus ini, ini yang mukus ini yang pucat ini, itu kalau misalkan ada bagian serus atau bagian yang gelap nempel, itu punya nama khusus. Karena bentukannya kayak bulan sabit, dia itu namanya adalah Demillion of Giannuzzi. Itu, ini yang aku tunjuk ini kan bentukan kayak bulan sabit kan. Ini juga, ini. Contohnya itu ada di kelenjar submandibularis. Untuk bentuk pertanyaannya berdasarkan jenis sekret, itu bisa serus, mukus, atau seromukus. Jadi bisa dibandingin ya, kalau serus itu gelap, kalau mukus itu pucat, kalau seromukus itu dia ngeblend gitu, nyampur, bisa gelap, bisa pucat, gitu. Terus selanjutnya itu ada berdasarkan pembentukan sekret. Pembentukan sekret itu ada merokrin, apokrin, sama holokrin. Kalau merokrin, dia itu tersusun atas epitel berlapis kubis. Jadi diingat-ingat kalau merokrin itu epitel berlapis kubis. Di mana sel-sel kelenjarnya itu tidak ikut hancur. Jadi nggak ikut tidak ikut meluruh jadi sekret gitu. Contohnya itu ada kelenjar ludah, kelenjar pankreas, kelenjar keringat. Itu merokrin, epitel berlapis kubis. Selanjutnya yang kedua itu ada apokrin. Kalau apokrin itu epitelnya selapis kubis, berarti dia lebih tipis daripada merokrin. Nah, sel-selnya ini dia itu ikut meluruh atau ikut hancur jadi sekret gitu. Contohnya itu ada kelenjar mame. Itu apokrin atau enggak ada nanti di anus itu ada kelenjar juga namanya. Itu juga apokrin. Selanjutnya yaitu ada holokrin. Holokrin itu sel-selnya itu epitelnya, kelenjarnya itu ikut semua jadi sekret, jadi ikut meluruh semua. Dia itu bukan enggak lagi membentuk epitel selapis kubis atau berlapis kubis gitu, tapi jadi bentukan khusus gini. Nah, ini contohnya adalah kelenjar sebasea. Yang bentuk love ini adalah kelenjar sebasea. Atau kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar minyak. Nah, ini epitelnya ikut sel-sel epitelnya kelenjar itu ikut meluruh semua atau ikut hancur semua. Jadi sekret. Kalau bentuk pertanyaannya sendiri berdasarkan cara membuat sekret itu bisa merokrin, apokrin, atau holokrin. Itu nanti kalian bisa buat singkatan sendiri aja. Kalau misalkan tidak ikut berarti kayak gak mau karena ini M awalannya. Terus misalkan ini kayak sebagian ikut jadi sekret berarti awalnya A kayak ayo kayak gitu. Atau enggak ini yang ikut semua ayo kayak gitu. Bebas. Terus udah selesai, tapi aku mau sedikit tambahan aja.
buat yang tadi berdasarkan cara pengeluaran sekret. Kalian lihat, kameraku ya. Jadi kan epitel kan kayak gini kan. Epitel itu kayak gini. Epitel kelenjar itu kan yang nanti masuk ke dalam lapisan-lapisan jaringan tubuh kan. Kayak kita epitel kayak gini. Nah, nanti dia tuh kalau masuk gini, masuk ke dalam organ, itu dia tuh bisa melipat gini. Gini. Nah, kalau udah ngelipat gini, yang dalam ini yang jadi kelenjarnya kan. Kalau dia masih kebuka gini, kelihatan nggak ya? Blur. Kebuka gini, nah ini tanganku ini, kelihatan kan? Ini yang bagian luar ini yang masih kebuka, masih kelihatan apa ya? Masih berhubungan dengan luar. Ini yang masuk ke eksokrin. Tipe pengeluaran sekret yang eksokrin karena dia punya saluran keluar sendiri. Kalau semisalkan si epitelnya tuh kayak gini, terus dia membentuk bulatan gini, nah gini, kan dia nggak punya saluran khusus. Ini yang masuknya endokrin, nah kayak gini. Jadi kalau misalkan eksokrin dia tuh kelenjar yang masih punya saluran khusus sendiri gitu loh. Kayak jatuhnya kayak enzim gitu-gitu. Kalau endokrin itu yang dia tuh nggak punya saluran tersendiri, jadinya dia tuh masuk ke peredaran darah, gitu. Itu mungkin tambahan dari aku aja sih, kalau apa namanya, nggak ada di PPT. Buat cara pengeluaran sekret, ada eksokrin sama endokrin, gitu. Selesai. Apakah ada yang dibingungkan tentang jaringan otot dan epitel? Apakah ada pertanyaan, guys? Apakah masih meraba-raba juga? Bingung, nggak tahu di mana? Nggak pahamnya? Kak, maaf boleh jelasin ulang yang epitel peralihan yang sel raket nggak, Kak? Oke, boleh. Ini kah? Oke, jadi kan epitel peralihan itu terdiri dari 3 sel kan. Yang bagian atas itu ada sel payung yang bentuknya kayak payung gini. Ciri utamanya dia biasanya ada 2 inti. Nah, yang kedua itu ada sel raket atau sel raket ding. Karena bentukannya itu kayak pair terbalik gitu. Yang bagian tengah dia tuh selapis di bawah sel payung. Jadi langsung sel raket. Itu bentukannya kayak gini. Ini nggak terlalu jelas karena dia tuh lagi fase kontraksi. Jelasnya tuh yang ini. Nah, yang ini itu sel payung, sel raket atau bentukannya kayak pair terbalik gitu. Dan yang paling bawah itu yang sel-sel basal karena dia memang berada di paling dasar. Bentukannya itu bisa bervariasi, ada yang silindris, ada yang kubis, gitu. Ini yang fase relaksasi, ada yang fase kontraksi. Jadi beda ya, kayak kelihatan beda banget. Tapi ini sama-sama epitel peralihan, gitu. Apakah masih bingung ya, Severin? Udah, Kak. Terima kasih. Oke, dari teman-teman lain apakah ada yang ditanyakan? Kak, aku mau make sure aja sih. Berarti kalau misalkan dia kondisinya lagi kontraksi, itu di superficialnya cuma kelihatan yang sel payungnya aja. Oh, gimana? Sebenarnya kelihatan semua, tapi yang paling membedakan itu dari sel payungnya itu akan kelihatan kayak memipih gitu, kalau kontraksi. Kalau dia nggak kontraksi, dia bentukannya ya bulat-bulat aja.
kayak relaksasi gini. Hampir sama sih. Gitu. Oke, Kak, makasih. Oke. Dari teman-teman lain apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti PPT-nya aku share kok, guys.